Dan bodohnya, Anda lengah. Karena sebenarnya saya menanggapi omong kosong Anda tadi ya hanya untuk mengulur waktu. Terus mencintamu. Tapi, setelah kalian menyerahkan Elio kepada saya, Menyerahkan Elio? kenapa? Saya ini cuma seorang kakek yang ingin merawat cucunya. Wajar kan? Gini ya Bapak Suryono, Hasbi dan Kak Misha sudah menitipkan Elio kepada saya dan juga Mas Julian. Dan kami akan menjaga amanah itu dengan baik-baik. Dan kita semua di sini sama-sama tahu, Anda tidak akan bisa menempuh jalur hukum untuk mengambil hak asuh Elio. Karena Anda tidak akan memenangkannya, kan? Karena apa? Anda adalah seorang kriminal. Yang hampir membunuh Mesya, ibu kandung Elio. Julian Atmanegara, Anda bicara seperti itu tanpa bukti yang konkret loh. Itu sama saja Anda menuduh saya dengan sangat serius. Dan kalau saya mau, saya bisa memperkarakan Anda ke jalur hukum. Padahal niat saya ini baik loh. Saya cuma mau kehidupan yang baik buat Elio. Membesarkan dia, merawat dia dengan fasilitas yang mewah. Nggak salah kan? Tapi jika seperti itu, Elio akan tumbuh tanpa cinta. Elio akan menjadi Hasbi kedua jika dididik oleh Bapak Suryono. Berarti kalian sudah memilih jawaban yang salah. Apa maksudnya? Berat banget. Mana sih yang lain? Mana bisa gue jagain dia sendirian? Gak diangkat lagi. Kalau bos besar gagal dapetin cucunya, gak bisa gue nanganin dia sendirian. Apa-apaan ini, Pak? Mama saya pernah bilang ke saya, kalau Anda adalah orang yang selalu menggunakan cara kotor demi mencapai tujuan Anda.
Dan sekarang saya bisa lihat sendiri. Anda rela menyewa satu restoran, menyuruh anak buah Anda menyamar, biar kami di sini lengah. Kamu itu memang mirip dengan Bu Lydia. Tajam, tegas, dan bisa tetap tenang walaupun dalam keadaan yang sangat menegangkan. Saya kagum sama kamu. Saya nggak mau dengar basa-basi Anda lagi. Anda sudah datang ke sini tanpa diundang dan mengganggu keluarga kami. Rencana Anda sudah gagal. Saya udah tahu dari beberapa menit yang lalu. Diam! Kamu dan anak perempuan itu terpaksa harus saya habisin. Ya Allah, Neng Cipa, gimana ini? Mana dia masih tidur? Bang, tolong bang, tolongin kami bang. Ada yang mau nyakitin kami bang. Mana? Itu bang. Gawat, gua harus kabur. Woi! Neng, kamu nggak apa-apa kan Neng? Ya Allah, Pak Julian sama Bu Lala, Baby El, mereka dalam bahaya. Saya harus telepon Pak Julian ini. Dan setelah saya tahu rencana busuk Anda, saya langsung manggil beberapa bodyguard. Dan bodohnya, Anda lengah. Karena sebenarnya saya menanggapi omong kosong Anda tadi ya hanya untuk mengulur waktu. Julian Atmanegara, saya salut sama kamu. Dan saya salah karena sudah meremehkan kamu. Lah kita pergi dari sini lah, ayo lah. Sayang kamu tunggu dulu sebentar di sini ya. Nanti aku balik lagi. Iya mas. Sebentar. Pak, ayo Pak. Pak Suryono! Saya nggak akan biarin kamu mendekati keluarga saya sedikit pun.
termasuk Elio yang sudah jadi bagian keluarga saya. Ayo kita pergi. Sayang kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Mas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keadaannya udah aman. Kita keluar ya. Dari mana aja sih kalian? Kok lama banget? Aksa? Nindi? Pasti lagi nungguin teman-teman lu ya. Percuma. Mereka udah lari terbirit-birit barusan. Oh ya, tadi gue ngeliat lu nyeret-nyeret Arden ke sini ya? Biar apa? Berani-beraninya ya, lu mau nipu kita semua. Ah, dia demit. Mau kabur lu. Arden gimana nih? Usahain dah. Allahu Akbar. Saya sudah memastikan ke manajer restoran ini kalau benar Pak Suryono menyewa tempat ini dengan harga yang fantastis. Dan dengan begitu, dia bisa lebih leluasa untuk menjalani rencana dia di sini. Benar, Pak. Pak Suryono itu emang bukan orang biasa. Saya yakin setelah ini dia pasti akan ngelakuin hal yang jauh lebih parah untuk dapetin Elio. Maaf Pak, tapi saya harus melaporkan kalau adiknya Lala gagal menjadi tawanan. Saya sudah duga. Berarti saya harus menjalankan rencana cadangan. Rencana cadangan, Pak? Kita ke gudang penyimpanan sekarang. Maaf, Pak. Tapi untuk apa ya Bapak ke sana? Saya sudah merintahkan beberapa anak buah untuk menyiapkan kunci baru untuk mendapatkan Elio. Kamu ikuti saja rencana saya, dan gak usah banyak tanya. Siap, Pak. Kita nggak boleh biarin hal itu terjadi, Mas. Leo nggak boleh sampai jatuh ke tangannya Pak Suryono. Sayang, tapi kamu tenang aja ya. Kamu kan lagi hamil. Jadi biar urusan ini aku yang urusin, aku yang beresin semuanya. Tugas kamu itu hanya perlu kamu sehat, kamu kuat. Oke? Ya udah kalau gitu, mulai hari ini saya butuh bantuan kalian semua. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya aku ada di mana nih? Naya, Rindi, Kak Aksel. Lah, kok aku bisa di sini sama kalian sih? Panjang lah ceritanya. Yang jelas intinya kita udah berhasil nyelamatin lo dari si dedemit itu tuh. Dan Ardan,
Miris banget ya hidup lu. Bisa-bisanya gitu, lu kenal sama cewek yang ternyata dulunya mantan gangster. Dan Kamu udah selesai, Neng? Astagfirullahaladzim. Untung aja aku selamat, nggak kenapa-napa. Makasih banget ya, Kak Axel, Rindi, udah nolongin aku. Untung aja ya, lo tuh nggak diapa-apain. Untung kita langsung datang ya, walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu sih ya lo mau diapain gitu. Atau bisa jadi mau dijual tuh organ-organnya. Sampai habis tuh organ ya. Udah. Soal ini jangan kasih tahu Kak Lala sama Kak Julian dulu ya. Aku nggak mau bikin mereka khawatir. Iyalah, gue juga mikirnya gitu. Apalagi Lala lagi hamil. Gue takut lah kalau dia banyak pikiran. Iya, tapi permasalahannya kalau nanti mereka nanya soal Naya, kita mau bilang apa? Ya, bilang aja kalau aku nembak Naya, terus ditolak sama Naya. Sama kayaknya aku nggak bisa pulang dulu deh malam ini. Aku nggak mau mereka bisa baca gelagat aku kalau aku habis diserang kayak gini. Ya terus lu mau kemana? Kak Axel, kalau aku tinggal di tempatnya Kak Axel, gimana? Alhamdulillah kalau kalian berdua nggak kenapa-napa. Syifa, terima kasih ya. Bunda bangga banget sama Syifa. Syifa tadi udah berani sekali sayang. Ya dong Bunda, kan Syifa udah jadi kakak 2 adik. Makanya harus berani. Ya udah kalau gitu, mulai sekarang aku akan pasang beberapa penjaga yang udah aku sewa dari agensi bodyguard buat jagain rumah. Neng Kipa, kelelahan nih kayaknya. Yuk, tidur yuk. Tanti temenin ya. Iya Mbak Tanti. Yuk temenin Syifa. Yuk. Pak, saya antar Syifa dulu ke kamar. Ya. Sayang, good night. Good night sayang. Mama gimana? Mama, aku juga pasti akan pasang beberapa penjaga di rumah Mama. Tapi sebelum itu, aku harus cerita dulu ke Mama kejadian yang tadi kita alami di restoran. Sebentar aku telepon Mama dulu. Gak diangkat-angkat lah. Di mana aku? Gudang. Selamat malam, Bu Lydia Atmanegara. Astagfirullah, ada apa sih ini? Saya juga nggak tahu, Bu.
Sini lu. Kemana lu, ha? Apaan kamu? Sudah gila kamu Suryono ya? Lepasin saya! Tenang Lydia, percuma kamu berontak. Kamu nggak akan bisa lepas dari jeratan tali itu. Ternyata memang ini kan wujud asli kamu. Mau kamu tuh apa sih dari saya Suryono? Psycho kamu ya? Saya cuma menginginkan dua hal. Nggak banyak kan? Yang pertama, saya mau cucu saya ada bersama saya. Dan yang kedua, saya mau penderitaan untuk Julian dan istrinya yang tercinta. Sudah gila kamu ya? Hah? Hadapi saya, jangan ganggu anak saya. Rasa sayang dan cinta Julian ke kamu akan menjadi bumerang yang akan menyakiti dia dan istrinya. Karena mereka pasti akan melakukan apapun kan untuk menyelamatkan kamu di sini. Apaan sih, Kak? Tidur. Tidur di bawah. Udah gua siapin karpetnya. Buruan. Astagfirullahaladzim. Tega banget sih, Kak, jadi manusia. Kak, aku ini baru aja dibikin pingsan sama cewek gangster. Terus sekarang mau disuruh tidur di lantai. Ini parah ini melanggar HAM nih. Aku laporin, tau nggak? Laporinnya besok aja. Sekarang lu tidur di bawah. Lagian gue siapin nggak di atas lantai kok, pakai karpet. Udah buruan ayo. Turun. Aduh, orang ngantuk ini. Aduh. Oh, enak banget. Aduh, akhirnya. Axel. Tadi aku sempat nyelidikin soal si Naya itu. Aku nanya sama rekan-rekan kantorku. Soalnya kan aku pertama kali ketemu dia ya di kantor. Terus? Nggak ada, Kak. Nggak terdaftar. Nama, NIP, nggak ada semuanya. Ternyata nekat juga ya itu cewek. Sampai bela-belain pura-pura jadi pegawai Radeska cuman untuk mencari mangsa. Itu dia yang aneh, Kak. Maksudnya kayak dia nyamar jadi pegawai kantor di perusahaan yang keamanan itu ketat banget. Tapi bisa aja sih kalau memang dari awal itu targetnya memang lu. Masa iya sih? Terus kalau iya, kenapa? Ya bagus, bukan gua yang penting. Gua aja ah. Ini makanan untuk Bu Lydia. Tangan Ibu kami lepas ya. Tapi ingat, Ibu jangan macam-macam.
Saya nggak nafsu makan. Saya hanya butuh minum. Ben, ambil dulu. Sebentar, kami ambilkan dulu ya. Cepat bro. Lo yang ngasih. Tadi pengen makan, yang beli nggak mau. Pengen minum juga nggak mau. Gimana sih? Tadi, pengen mau. Bawa aja ke belakang bro. Tusuk gigi ini akan jadi satu-satunya kesempatanku buat keluar dari sini. Semoga hari ini ada kabar baik dari Mama dan Mas Julian bisa tahu di mana Mama sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas, pasti capek banget ya. Semalaman di luar. Soal Mama gimana, Mas? Laporannya udah diterima. Katanya sih mau ditindaklanjutin secepatnya. Ini aku pulang mau ganti baju, habis itu aku pergi lagi buat cari Mama. Bismillah, insya Allah ada kabar baik ya, Mas. Semoga semua ini hanya prasangka buruk kita aja. Cuma ada pikiran kita aja. Mas? Mas kenapa? Bu Lydia akan dibarter dengan Elio. Jam dan lokasi menyusul. Kamu harus datang sendirian, Julian. Bawa bayi itu. Pasti ulahnya Suryono lah. Tahu dia tuh licik lah. Dia tuh orang yang licik. Selamat pagi, Bu Lydia Atmanegara. Hari ini akan menjadi hari yang indah. Karena kamu akan bertemu dengan putra kesayangan kamu. Saya nggak nyangka kalau hari ini kamu banyak diam. Saya pikir kamu akan meledak-ledak lagi seperti kemarin. Mari saya antar kamu ke suatu tempat di mana kita bisa memulai permainan kita.
ikut.